Halo teman-teman, kembali lagi di channel Vince. Kali ini, kita akan membahas sebuah game horor yang berhasil menarik perhatian banyak gamer dengan premis yang unik dan atmosfer menakutkan. Game yang akan kita ulas kali ini adalah Bokeh, sebuah game horor maskot yang mengambil latar di sekolah dan pabrik mainan yang terabaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan tentunya subscribe untuk terus mendukung channel ini. Bokeh dirilis pada 28 Juni 2024 oleh AJB Game Studio, baik sebagai pengembang maupun penerbit. Dengan ulasan yang mayoritas positif di Steam, game ini menawarkan pengalaman yang memadukan horor, misteri, dan teka-teki yang menantang. Jika kamu menyukai game horor dengan cerita yang mendalam dan penuh ketegangan, maka Bokeh mungkin adalah game yang tepat untuk kamu. Mari kita telusuri lebih dalam tentang game ini dan apa saja yang membuatnya layak dimainkan. Bokeh adalah game horor singkat dengan narasi yang kuat, berfokus pada tema mainan yang awalnya terlihat tak berbahaya namun berubah menjadi ancaman mengerikan. Berlatar di sebuah sekolah dan pabrik mainan yang terhubung dengan sekolah tersebut, pemain akan menemukan bahwa tempat ini menyimpan rahasia gelap yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Pemain berperan sebagai seorang detektif yang dikirim untuk menyelidiki misteri di balik mainan yang mulai hidup dan menyerang orang-orang yang berada di sekitar sekolah itu. Nama Bokeh sendiri diambil dari maskot utama dalam game, seekor beruang besar yang dulunya dianggap ramah dan menyenangkan oleh anak-anak. Namun, dalam perjalanan permainan, Bokeh berubah menjadi ancaman besar yang mengejar pemain tanpa henti. Dalam dunia Bokeh, batas antara kenyataan dan mimpi buruk menjadi kabur, dan pemain harus terus waspada menghadapi bahaya yang mengintai di setiap sudut. Kehadiran Bokeh dan mainan lainnya menambah elemen ketakutan dalam game ini, memaksa pemain untuk selalu waspada dan berpikir cepat untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan, Bokeh membawa pemain ke dalam suasana yang menegangkan dengan desain visual yang gelap, nuansa seram, dan efek suara yang mendalam. Game ini tidak terlalu panjang, tetapi atmosfer yang diciptakan dan gameplay yang intens membuat setiap momen di dalamnya terasa berharga. AJB Game Studio berhasil menciptakan pengalaman horor yang solid, dan Bokeh adalah bukti bahwa dengan desain yang tepat, game horor dengan durasi yang lebih singkat pun bisa memberikan dampak emosional yang mendalam. Gameplay dalam Bokeh sangat mengandalkan eksplorasi dan pemecahan teka-teki, di mana pemain harus menjelajahi berbagai lokasi di sekolah dan pabrik mainan yang sudah lama ditinggalkan. Tugas utama pemain adalah menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan mainan-mainan yang kini hidup dan berbahaya, serta mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik operasi pabrik mainan tersebut. Sebagai detektif, pemain dibekali dengan kemampuan untuk memantau mainan melalui sistem CCTV yang tersebar di seluruh area. Fitur ini memungkinkan pemain untuk melihat pergerakan mainan dari jarak jauh, memberikan kesempatan untuk merencanakan tindakan berikutnya tanpa langsung menghadapi bahaya. Namun, fitur ini juga menambah ketegangan, karena pemain seringkali harus berpacu dengan waktu ketika mainan yang berbahaya mendekat dengan cepat. Salah satu elemen gameplay yang menonjol dalam Bokeh adalah teka-tekinya. Pemain harus memecahkan berbagai jenis teka-teki yang tersebar di seluruh pabrik dan sekolah untuk melanjutkan cerita. Teka-teki ini bervariasi dari yang sederhana hingga yang sangat rumit, dan beberapa di antaranya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan di sekitar pemain. Misalnya, pemain mungkin harus mencari petunjuk di dalam catatan yang tersembunyi di sudut gelap ruangan atau memanipulasi objek tertentu untuk membuka jalan baru. Selain eksplorasi dan teka-teki, Bokeh juga menampilkan momen-momen horor mendebarkan di mana pemain harus menghindari atau melarikan diri dari mainan yang hidup. Bokeh, sang maskot utama, adalah ancaman terbesar di dalam game ini. Pemain harus waspada setiap kali beruang besar ini muncul, karena sekali tertangkap, permainan bisa berakhir dengan cepat. Kombinasi antara mekanisme pelarian, pemantauan CCTV, dan pemecahan teka-teki membuat Bokeh menjadi pengalaman yang penuh ketegangan dan adrenalin. Cerita dalam Bokeh adalah salah satu elemen yang paling menarik dari game ini. Pemain berperan sebagai seorang detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kejadian aneh di sebuah sekolah dan pabrik mainan yang terhubung dengan sekolah tersebut. Di permukaan, sekolah ini tampak seperti tempat biasa yang diisi dengan mainan-mainan ramah yang digunakan untuk menghibur anak-anak. Namun, di balik fasad ceria tersebut, tersembunyi rahasia kelam yang berkaitan dengan direktur sekolah yang juga mengelola pabrik mainan. Cerita mulai terbuka ketika pemain menemukan berbagai dokumen, catatan harian,
dan rekaman CCTV yang tersebar di seluruh area. Semakin dalam pemain menyelidiki, semakin jelas bahwa pabrik mainan ini telah terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis. Direktur sekolah tidak hanya menggunakan anak-anak sebagai uji coba untuk mainan, tetapi juga terlibat dalam eksperimen yang membuat mainan tersebut hidup dan berbahaya. Mainan yang seharusnya menyenangkan, berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan yang siap membunuh siapa saja yang masuk ke wilayah mereka. Salah satu poin cerita yang menarik adalah bagaimana game ini memainkan elemen nostalgia dan horor secara bersamaan. Mainan yang dulunya dicintai oleh anak-anak ini berubah menjadi ancaman, dan pemain harus menghadapi kenyataan bahwa sesuatu yang pernah membawa kebahagiaan kini menjadi sumber ketakutan yang mendalam. Seiring pemain menggali lebih dalam ke dalam cerita, plot twist dan wahyu yang mengejutkan menambah lapisan ketegangan yang membuat Bokie lebih dari sekadar game horor biasa. Mekanik dalam Bokie cukup bervariasi, memberikan pemain pengalaman yang seimbang antara teka-teki, eksplorasi, dan elemen horor. Salah satu mekanik utama yang sangat membantu pemain adalah sistem CCTV. Dengan menggunakan kamera pengawas yang tersebar di seluruh sekolah dan pabrik mainan, pemain dapat melihat pergerakan mainan dari jarak jauh. Fitur ini memberikan rasa kontrol atas situasi yang tidak selalu ada dalam game horor, tetapi juga menambah ketegangan ketika pemain menyadari bahwa mainan mendekat dan mereka harus cepat bertindak. Teka-teki dalam Bokie juga sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang cukup kompleks. Beberapa teka-teki memerlukan pemain untuk memanipulasi objek di lingkungan sekitar, sementara yang lain melibatkan pencarian petunjuk yang tersembunyi di dalam catatan dan rekaman. Pemecahan teka-teki ini penting untuk melanjutkan cerita dan membuka area-area baru di dalam sekolah dan pabrik mainan. Mekanik pelarian juga menjadi elemen penting dalam game ini. Bokie, sebagai ancaman utama, seringkali mengejar pemain di beberapa momen tertentu. Pemain harus cepat-cepat mencari tempat berlindung atau memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memperlambat pergerakan Bokie. Kecepatan berpikir dan refleks sangat penting dalam situasi ini, karena satu kesalahan kecil dapat berarti akhir dari permainan. Selain itu, Bokie juga menampilkan pertarungan bos yang menegangkan di mana pemain harus menghadapi Bokie dalam pertempuran akhir. Pertarungan ini tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga keterampilan memecahkan teka-teki, karena pemain harus menemukan cara untuk mengalahkan Bokie sambil menghindari serangan brutalnya. Salah satu hal yang membuat Bokie menonjol adalah konsepnya yang unik. Penggabungan antara tema mainan dan horor memang bukan hal baru, tetapi Bokie berhasil mengeksekusi ide ini dengan cara yang segar dan menarik. Atmosfer yang diciptakan oleh desain visual dan suara dalam game ini sangat efektif dalam membangun ketegangan. Sekolah yang awalnya terlihat cerah dan penuh warna berubah menjadi tempat yang penuh kegelapan dan bahaya. Keunikan lainnya adalah penggunaan sistem CCTV yang memberikan pemain kontrol lebih dalam memantau pergerakan mainan. Sistem ini menambah lapisan strategi dalam gameplay, karena pemain harus selalu memantau lokasi mainan sebelum bergerak. Penggunaan CCTV ini mengingatkan kita pada game horor seperti Five Nights at Freddy's, tetapi Bokie tetap mempertahankan identitasnya sendiri dengan elemen eksplorasi yang lebih mendalam. Selain itu, cerita dalam Bokie juga merupakan salah satu keunggulannya. Plot yang penuh misteri dan wahyu mengejutkan, memberikan dimensi emosional yang membuat pemain ingin terus maju untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pabrik mainan tersebut. Twist cerita yang tak terduga dan perkembangan karakter yang baik membuat narasi dalam game ini sangat memikat. Secara keseluruhan, Bokie adalah game horor yang menawarkan pengalaman singkat namun intens. Dengan atmosfer yang menakutkan, cerita yang menarik, dan gameplay yang menggabungkan teka-teki, eksplorasi, dan elemen horor, game ini berhasil menciptakan pengalaman yang mencekam dari awal hingga akhir. Meski durasinya relatif singkat, Bokie memberikan dampak emosional yang mendalam berkat desain visual yang menyeramkan dan penggunaan suara yang cerdas. Sistem CCTV yang digunakan dalam game ini memberikan elemen strategis yang menambah kedalaman gameplay, sementara teka-teki yang menantang menjaga pemain tetap terlibat sepanjang permainan. Pertarungan bos melawan Bokie juga menjadi puncak dari ketegangan dalam game ini, memberikan momen yang sangat mendebarkan. Jika kamu menyukai game horor dengan cerita yang kuat, teka-teki yang memacu otak, dan suasana yang mencekam, maka Bokie adalah game yang layak untuk kamu coba. Meskipun durasinya tidak panjang, pengalaman yang ditawarkan sangat memuaskan dan akan meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemar horor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video review game horor lainnya.